sudah waktunya. Mungkin dari beberapa teman tadi ada yang tidak bisa masuk, sehingga saya harus mempersiapkan dan mengatur backup untuk bisa masuk semuanya ya, walaupun terlambat tetapi yang penting bisa masuk semuanya dan bisa sama-sama belajar, daripada hanya beberapa tetapi tidak bisa berbagi sesama teman yang lain. Lebih baik terlambat sedikit tetapi bisa diikuti semuanya. Selamat malam dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampaikan buat kita semua, mudah-mudahan pada malam hari ini masih segar semuanya, masih sehat, masih profit yang sudah dengan real account, masih konsisten yang masih dengan akun demo, tetapi jangan berkecil hati. Masih banyak waktu, masih banyak kesempatan. Disinilah untuk belajar banyak. Dengan demo itulah untuk mengasah keahlian kita, sehingga ke depan ketika kita sudah menggunakan real account, kita sudah dengan tenang dan bisa mengatasi semua kesulitan yang ada ketika market berbalik. Di malam-malam sebelumnya sudah banyak kita bahas, baik itu fundamental, baik itu teknikal, baik itu terkait manajemen risiko. Kemudian tadi malam kita juga sudah membahas bagaimana meringkas satu analisa menjadi analisa yang betul-betul sederhana tetapi bisa profitable. Ya, di dalam trading, teknik trading sangat beragam, sangat banyak sekali. Masing-masing trader tentu punya keahlian, punya kecenderungan dengan sistem dan teknik masing-masing, yang pastinya intinya satu, untuk mendapatkan profit yang lebih dengan cara yang lebih cepat, dengan cara yang lebih mudah, dengan cara yang lebih enak bagi kita semuanya. Saya berharap dengan metode yang singkat, apapun kondisi market, baik itu naik maupun turun, tetap bisa memanfaatkan. Jadilah trader yang betul-betul bisa konsisten. Kemudian suatu saat ketika kita sudah bisa profit konsisten, jangan dipegang sendiri, jangan digunakan hanya untuk sendiri, tetapi berusahalah untuk berbagi dengan teman yang lain yang membutuhkan. Ketika kita betul-betul sudah bisa mencicipi manisnya, gurihnya profit di trading, khususnya forex ini, maka suatu saat walaupun hanya satu tetes, hanya satu kata yang bisa kita berikan untuk orang lain, di mana orang lain itu akan bisa ikut merasakan juga apa yang kita rasakan. Dengan kita berbagi ilmu, maka ilmu kita bukan akan semakin bertambah, kita tidak akan tersaingi seperti kita bisnis-bisnis real pada umumnya, bisnis konvensional pada umumnya. Tetapi dengan kita makin banyak mengajari orang, maka disitulah kita menjadi lebih mengerti. Di situ kita akan lebih banyak lagi memahami berbagai aspek. Ya, karena itu jangan pelit untuk berbagi. Ya, dengan catatan kita sendiri harus betul-betul sudah bisa menunjukkan profit konsistennya. Ya, jangan sampai kita masih kocar-kacir, masih kacau, kemudian kita mengajari orang, kita mencoba untuk mengarahkan orang, tetapi kita sendiri tidak bisa memberikan petunjuknya. Itu akan sangat menyesatkan dan tentu akan menyengsarakan. Mudah-mudahan dengan sedikit ilmu ini nanti tetap bisa untuk berbagi, baik itu berbagi rezeki, baik itu berbagi ilmu. Langsung kita akan mengupas lagi mengenai analisa, mengenai teknik analisa yang sudah kita sampaikan. Nanti kalau ada kececernya, kalau ada yang masih belum tersentuh, teman-teman silahkan tanyakan ya, karena
eh, pembelajaran ini sebenarnya tidak terbatas hanya 5 hari. Nanti di waktu-waktu ke depan teman-teman juga masih bisa mengikuti kelas-kelas yang lain ya, kecuali kelas spesial. Kalau ada nanti khusus yang namanya spesial, nanti ada waktunya sendiri. Tetapi kalau secara umum nanti kita bisa sama-sama belajar lagi, sama-sama mengikuti lagi. Apapun pasangan yang kita gunakan, yang penting kita paham ilmunya, paham tekniknya, saya yakin tetap bisa menghasilkan. Kemudian jangan bermimpi yang terlalu indah-indah, jangan terlalu muluk-muluk. Artinya sesuaikan dengan kondisi kita, sesuaikan dengan keadaan kita, sesuaikan dengan modal kita, kemampuan kita, dan keahlian kita. Ya, jangan berharap terlalu muluk-muluk ketika kita belum menguasai, belum memahami medan, kemudian modalnya juga kecil. Saya tidak artinya saya juga tidak menganggap modal kecil itu sebagai satu modal yang hina, tidak. Tetapi sadarlah dengan kondisi ketahanan kita yang ada. Dari modal itu tentu kita ada perhitungan ketahanan. Tidak bisa dengan serta-merta kita samakan lot kita dengan teman yang lain. Tidak bisa kita samakan kecepatan kita dengan teman yang lain. Tentu akan sangat berbeda, mengingat kondisi keahlian kita, pengalaman kita, kemudian modal juga berpengaruh di sana. Kemudian teknik yang kita gunakan, kita menggunakan yang long term trading atau yang intraday. Artinya kita menggunakan yang trading 1 hari selesai, atau long term, atau pakai menggunakan sniperan. Ya, kalau sniperan mungkin sudah saya sampaikan tadi malam. Kalau sniperan bisa menggunakan lot yang lebih, tetapi tetap hati-hati, tetap perhitungkan, termasuk perlu banyak latihan di sana. Tanpa banyak latihan tentu akan sangat berbahaya sekali, ya, karena market tidak mengenal trader siapapun dia. Ketika market itu betul-betul sudah kuat, maka tidak peduli ya entry kita di berlawanan atau satu arah, karena itu kita sendiri yang nanti mengatur. Ya, sebenarnya tidak terlalu susah, tidak terlalu berbelit-belit ketika kita betul-betul memahami. Ya, saya ambil contoh juga yang tadi malam saya sempat jelaskan tadi malam. Coba kita review lagi. Review yang tadi malam ketika sudah ada berita itu, yang tadi malam kan saya sampaikan ada berita jam 20.45 yang berada di sini, berada di sini di jam 8 berarti ya, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 di sini. Ya, kalau di emas tadi malam sudah betul-betul terlihat dari gejalanya, dari awal sudah mulai turun, tidak ada tensi ke atas, tidak ada retest yang sangat kuat, hanya sedikit saja, kemudian ditolak lagi, ditekan lagi, mencoba ke atas lagi, ditolak-tolak tak terus, akhirnya tidak sampai di sana. Ya, diingat hanya sampai di sini, ditolak lagi. Walaupun jejer hijau tadi malam sudah saya jelaskan, tidak mempengaruhi kekuatan yang panjang ini. Kemudian dilihat juga perbandingan ekornya, dilihat, bandingkan dengan candle-candle sebelumnya. Ya, ini kan ada penolakan-penolakan, walaupun hijau tetapi banyak penolakan di sana. Naiknya pun tidak sampai menyentuh titik buka. Artinya betul-betul tren turun itu akan masih berlanjut. Apalagi dari tekanannya, ya, tadi malam sudah saya jelaskan, memahami market dengan waktunya. Waktunya dilihat,
ketika waktunya jelang ganti candle atau waktunya jelang news, kemudian terlihat di sana tekanannya ke bawah 2 kali, ke atas 1 kali misalkan, ke bawah 3 kali, ke atas 2 kali, dan itu akan sangat tampak dengan adanya pergerakan itu. Makin lama kemana arahnya. Kalau kita tidak paham dengan teknik yang saya sampaikan, angka itu, maka bisa menggunakan kasat mata, ya, volumenya dilihat, ya, nanti dia tebalnya kemana, atau tipis atau tebal. Kalau makin tebal berarti kekuatannya di situ makin kuat. Tebalnya kalau merah berarti yang merah makin kuat di sana. Apalagi jelang-jelang berita, apalagi jelang-jelang ganti candle, di situ titik stabilnya. Ya, sehingga memperkuat keyakinan kita mau turun. Ya. Tadi malam sudah saya sampaikan bakal turun walaupun tidak ada beritanya, kelihatan dari sana. Kemudian berikutnya kita lihat, tadi malam saya sempat mencoba untuk memberikan contoh. Ya, contoh apa? Contoh yang kemarin ditanyakan juga, Marti. Ya, Marti itu istilahnya menambah dengan arah yang sama, dan itu pun harus hati-hati dan dilakukan dengan penuh perhitungan. Ya, tanpa banyak perhitungan nanti akan sangat berbahaya. Ya, karena ini ibaratnya melawan tren. Tetapi sudah saya sampaikan sebelumnya, sekuat apapun market, sehebat apapun market, tetap ada batas kekuatannya. Tetap ada batas kekuatannya. Ya, tadi malam itu saya sempat memberikan perkiraan. Yang pertama ini di titik support yang pertama ternyata betul-betul ditembus. Kemudian bagaimana kalau menembus titik pertama? Nah, jangan lupa dihitung ringnya. Tadi malam saya hitung ringnya sudah lebih, bahkan sudah lebih. Karena itu kenapa saya berani mengambil melawan arah? Ya, kemarin tadi malam saya hitung sudah mendekati ring. Kita ambil yang tertingginya di ini, dan ini sudah mendekati. Karena itu saya tetap menggunakan perhitungan supportnya, support terburuknya di sini. Terburuknya di sini di angka 2800 atau berapa itu. Kalau saya ukur berarti sekitar ya hampir 3000, 2800-an. Kemudian saya bilang ada kemungkinan nanti kalau kondisi buruk bisa sampai di titik support berikutnya ini. Tetapi tetap dilihat perkembangan candlenya, dilihat dinamikanya. Ya. Kalau saya contohkan kemarin yang di atas ini, saya ngambil posisi buy, kemudian ketika turun sedikit saya ambil posisi buy limit di sana, kemudian ternyata turun. Nah, ini kalau kita pertahannya tidak kuat, sangat berbahaya dengan lot yang besar. Ini kan sudah sampai 700-an, kemarin turun sampai 700 yang dari posisi pending ordernya. Karena itu ketika kita sudah mempunyai cadangan, kita punya backup minimal untuk memperkuat ketahanan. Yang pertama, yang kedua, sambil dibaca arah atau pergerakannya sampai di mana kekuatannya. Ternyata sampai di sini sudah mulai lemah, tidak sampai di titik supportnya yang bawah. Maka walaupun saya terkadang minusnya cukup panjang, ya, saya tetap berkeyakinan bakalan berbalik. Bagaimana kalau terus panjang terus? Resiko, artinya resiko itu harus segera ambil resiko. Berarti harus di cut loss dalam kondisi misalkan sudah sampai di bawah. Ya, mau tidak mau harus di cut loss. Jangan menunggu sudah betul-betul terlihat menembus daerah sini masih dipertahankan. Ya,
Banyak pengalaman yang kita sampaikan, banyak pengalaman dan sharing yang saya berikan ke teman-teman via grup itu, bahkan saya ketika ada keyakinan yang kuat sekali, betul-betul tekanan dari bawah ini sudah mulai kuat, ketika kekuatan saya, ketahanan modal masih ada, bahkan di ujung pun bisa saya tambahkan lagi, dan ini pun tidak selalu dengan cara begitu, hanya kondisi-kondisi tertentu, dan itu pun harus banyak latihan. Saya tidak merekomendasikan dengan martingale seperti itu, dengan menambah-menambah seperti itu, tanpa teman-teman memahami resikonya, tanpa teman-teman memahami bagaimana nanti keluarnya salah satu atau semuanya, karena berisiko tinggi. Ya, minimal ketika kita, misalkan ketika kita kondisi terburuk, ya kita kurangi. Kemudian ketika sudah betul-betul ini sudah mencapai titik puncaknya, sudah tidak kuat, baru di sana kita gunakan kekuatan yang ada untuk mengambil peluang itu. Sebelum ada berita yang sangat luar biasa, kecil kemungkinan marketnya akan terus ambruk, kecuali ada berita yang luar biasa. Berita luar biasa itu akan selalu muncul di fundamental yang pertama. Yang kedua, akan ada berita ekonomi yang sangat bergejolak. Contoh misalkan perang dagang yang betul-betul ekstrim. Contoh ada perang, ancaman perang dingin, kekuatan besar, itu sangat-sangat berpengaruh. Ya, dan itu selalu ada gejalanya. Selalu ada gejalanya. Apa gejalanya? Ya tentu support 1, 2, 3 bahkan ditembus semuanya. Ya, sebenarnya kita juga kalau lebih hati-hati, kita bisa menggunakan daerah-daerah support maupun resisten untuk ambil posisi. Walaupun hanya 1 kali 2 kali, tetapi keakuratan sangat tinggi. Ya, kalau saya contohkan kembali lagi, saya tadi malam saya contohkan, berarti akhirnya naik di sini. Nah, biasanya strategi yang kita gunakan ketika ini naik, ya, bahkan saya tidak menunggu sampai plus semuanya. Ya, bagi saya yang penting bisa menyelamatkan kerugian yang pertama atau minimal mengurangi, karena ada kalanya nanti kita tidak harus berpikir untungnya, tetapi berpikir untuk recovery-nya. Ya, terkadang juga impas, terkadang minus sedikit, dua-duanya saya close semuanya, baru ambil peluang lagi nanti.